Pelajaran 9, penanganan cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini Pak Septa akan menyampaikan materi pelajaran 9, yaitu penanganan cedera. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku Mas Media ya. Seperti ini ya. Nah, buku Mas Media seperti biasa, halaman 133. Untuk materi kita hari ini adalah penanganan cedera. Sebelum lanjut ke materi, Pak Septa ingin membacakan peta konsep ya. Untuk peta konsep penanganan cedera, yang pertama kita nanti akan mempelajari tentang cedera lecet, cedera memar, cedera mimisan, cedera lepuh. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Mempraktikkan penanganan cedera lecet, 2. Mempraktikkan penanganan cedera memar, cedera mimisan, serta penanganan cedera lepuh. Nah, untuk itu kita mulai ya. Yang pertama kita bahas cedera dulu. Sebenarnya apa sih cedera itu? Cedera itu juga disebut sebagai luka. Ya, setiap orang setelah melakukan kegiatan atau ada kesalahan dalam kegiatannya pasti akan mengalami cedera. Ya, cedera dapat mencederai orang dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya dalam olahraga aja, tetapi juga dalam aktivitas di rumah. Yang pertama, bagian A, yaitu kita mempelajari tentang cedera lecet. Cedera lecet adalah terkelupasnya kulit akibat gesekan atau benturan benda yang memiliki permukaan kasar. Ya, lecet ini bisa terjadi waktu kamu bergeseran dengan benda kasar. Contohnya saat kamu naik sepeda, kamu terjatuh, lututmu tergeser di aspal atau benda cor-coran yang kasar, itu bisa mengakibatkan lecet. Bagian tubuh yang sering mengalami lecet yaitu misalnya siku, lengan, lutut, kaki. Ya, itu bagian yang sering terkena atau yang mengalami cedera lecet. Mengapa kok sering di bagian itu? Kenapa sering di lutut, di siku? Ya. Pada waktu kamu terjatuh, otomatis bagian yang menyangga tubuhmu, ya kan? Ya bagian itu, ya kan? Kalau tidak lutut, ya siku. Ya, pokoknya bagian kaki dan tangan yang sering terjadi. Sebenarnya lecet bukan merupakan cedera yang berbahaya. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka lecet itu sendiri, asal luka dalam keadaan bersih. Nah, meskipun tidak berbahaya, cedera lecet memerlukan penanganan yang tepat. Nah, di sini ada tahap-tahap untuk supaya orang yang mengalami cedera lecet itu tetap cepat sembuh. Bagaimana caranya? Silahkan kamu buka halaman 134. Di sini ada gambar seseorang yang sedang diobati oleh kawannya. Nah, tahap-tahap untuk menangani cedera lecet. Yang pertama, sebelum mengobati cedera lecet, basuhlah kedua tanganmu dengan air bersih atau sabun. Ya, kalau ada cairan untuk pembersih luka itu malah bagus. Ya, supaya lukamu bersih dari kotoran dan bakteri. Yang kedua, bersihkan luka dari kotoran dengan cairan antiseptik untuk mencegah infeksi. Ya, cairan antiseptik itu bisa diperoleh di mana?
ya bisa kamu beli di apotek terdekat, itu pasti ada. Ya, cairan antiseptik dapat membunuh kuman dan bakteri sehingga lukamu tetap bersih. Terus yang selanjutnya, gunakan kasa steril yang dibasahi cairan. Nah, kasa itu bentuknya seperti kapas itu, tapi agak kasar. Ya, khusus untuk membersihkan luka. Berikan obat merah pada luka. Nah, obat merah ini juga bisa kamu beli di apotek. Perban bagian tubuh yang luka jika diperlukan agar tidak terkena kotoran lagi. Untuk perban ini bisa kamu gunakan, tetapi untuk luka yang agak serius. Kalau lukanya cuma lecet di bagian atas aja, tidak terlalu dalam, itu tidak usah kamu beri perban. Soalnya pemberian perban ini juga ada aturannya. Kalau lukanya tidak terlalu serius atau cuma luka biasa, itu diberi perban malah tidak bagus karena menghambat luka tersebut untuk cepat kering. Terus kita lanjut ke bagian memar, yaitu bagian B, cedera memar. Untuk cedera lecet lagi, untuk cedera lecet tadi kalian mungkin sudah paham ya. Terus untuk cedera memar disebut juga lebam. Memar adalah jenis cedera yang disebabkan adanya benturan dengan benda yang tumpul dan keras. Benturan tersebut menyebabkan terganggunya sistem aliran darah di bagian tubuh yang terkena benturan. Darah akan mengendap di sekitar bagian tubuh yang cedera sehingga timbul warna keungu-unguan dan kebiru-biruan pada kulit. Untuk cedera memar ini kalian pasti sudah pernah mengalami ya. Waktu dulu kalian bermain di sekolah atau di rumah, jatuh, terbentur lantai, terbentur benda-benda keras di sekitarmu. Bagian yang terbentur itu pasti ada benjolan, warnanya pertama merah, terus kelamaan jadi ungu, menghitam, tapi tidak terlalu pekat. Di sini cedera memar itu ya seperti itu, kan? Untuk cedera memar sebenarnya tidak berbahaya, tetapi jika dibiarkan akan mengganggu aktivitasmu. Memar dapat menimbulkan rasa nyeri di bagian yang cedera. Cara penyembuhan memar sangat beragam. Salah satu cara yang paling banyak digunakan adalah dikompres. Nah, bagaimana cara mengompresnya dan pakai apa untuk mengompres? Untuk cedera memar yang paling efektif yaitu dikompres dengan es batu. Es batu digunakan untuk mengompres bagian yang memar. Es batu dapat mengurangi rasa sakit di bagian yang memar. Nah, setelah rasa sakit berkurang, kompreslah bagian yang memar dengan air hangat pada hari berikutnya. Jadi pengkompresan pakai es batu itu dilakukan setelah kamu terkena benturan. Nah, setelah kamu terkena benturan des, kan sakit di bagian benturan itu segera kamu kompres dengan es batu. Gunanya apa? Supaya pembuluh darah yang menggumpal atau yang pecah tadi cepat tidak menyebar di sekitarnya. Terus di hari berikutnya atau berselang waktu tidak terlalu lama, kamu kompres dengan air hangat. Ya, untuk mengurangi benjolan atau memar tadi. Ya, di sini air hangat akan membantu melancarkan aliran darah yang dapat mendukung proses penyembuhan. Jika cedera memar cukup parah, segera minum obat anti memar atau langsung ke dokter. Nah, di sini untuk cedera memar kalian sering mengalami, jadi pemahaman kalian pasti lebih cepat tentang cedera memar tadi. Yang ketiga atau bagian C,
yaitu cedera mimisan. Nah, untuk cedera mimisan ini kalian juga pernah mungkin ya, atau tidak benturan dengan benda, tidak benturan dengan orang, tapi langsung mimisan, itu juga ada. Sebenarnya apa sih mimisan itu ya kan? Mimisan adalah cedera yang ditandai dengan keluarnya darah dari hidung. Mimisan disebut juga epistaksis. Nah, ini sering keluar ini pada ujian ini, epistaksis ya kan. Diingat-ingat ya, mimisan itu nama lainnya adalah epistaksis. Mimisan dapat berlangsung selama beberapa detik atau bahkan selama beberapa menit. Mimisan biasa terjadi pada anak-anak, usia lanjut, dan ibu hamil. Mimisan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Jadi bukan hanya benturan atau umur aja yang menyebabkan mimisan, tapi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan. Yang pertama yaitu buang ingus terlalu kencang. Nah, ini kalian harus sering hati-hati ya waktu mengeluarkan ingus dari hidung atau sedang sisi ya kan. Itu jika terlalu kencang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah kecil pada bagian hidung yang dapat terjadi epistaksis atau mimisan tadi. Jadi kalau buang ingus jangan terlalu kencang. Ya, jika terlalu kencang dengan kekuatan tinggi akan mengakibatkan pembuluh darah kecil di bagian hidung akan pecah. Yang kedua, luka pada bagian hidung. Ya, ini luka ini bisa apa aja ya, bisa benturan, bisa karena tadi buang ingus terlalu kencang, terus waktu kamu mengorek hidung atau ngupil ya kan, itu jika terlalu kencang juga bisa mengakibatkan luka atau gesekan pada dinding hidung bagian dalam. Yang ketiga yaitu udara dingin dan udara kering. Untuk bagian ketiga ini mungkin tidak semuanya ya yang mengalami, mungkin ada anak-anak atau orang yang alergi terhadap udara dingin dan udara kering. Ya, itu bisa juga mengakibatkan pembuluh darah pada bagian hidung mengalami pecah atau yang disebut dengan epistaksis mimisan tadi. Selanjutnya yang bagian 4 yaitu benturan pada hidung. Nah, kalau benturan ini pasti ya, kalau benturannya keras sampai melukai bagian tulang rawan hidung, ini malah lebih parah mimisannya. Bukan hanya 1 menit 2 menit, tapi beberapa menit panjang bisa keluar darah, sehingga cepat harus ditangani oleh medis. Yang kelima, penggunaan jenis obat-obat tertentu. Nah, yang keenam, mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya, mimisan sebenarnya juga tidak berbahaya dan tidak mengancam jiwa. Mimisan dapat menjadi berbahaya apabila keluar darah dalam waktu yang lama dan volume yang banyak. Nah, tadi contohnya yaitu yang bagian nomor 4 tadi, benturan pada hidung. Nah, benturan pada hidung, terus ada tulang yang retak atau patah, nah itu bisa sangat berbahaya. Di sini untuk mimisan ada beberapa cara penanganan ringannya. Berikut tahap penanganan cedera mimisan. Yang pertama, dudukkan penderita mimisan pada posisi hidung lebih tinggi daripada jantung. Nah, di sini ya, waktu kamu mimisan atau ada anggota keluargamu yang mimisan, diharapkan kamu segera meninggikan dari jantung. Maksudnya hidung luka ya kan, terus jantung kan sini. Jika disejajarkan atau dibaringkan, nah itu akan memperbanyak atau menambah darah yang keluar pada hidung. Lebih baik didudukkan, diposisikan bagian yang mimisan atau hidung tadi lebih tinggi dari
jantung. Di situ dapat menghambat atau dapat mengurangi volume darah yang keluar dari hidung. Yang kedua, tekan hidung penderita selama kurang lebih 5 menit. Nah, untuk penekanan ini tidak ditekan gini ya, nanti malah tidak bisa bernapas, malah bahaya nanti. Nah, yang ditekan yaitu di atas hidung ini ya. Ini kan hidung, mancungnya ini loh, ujungnya ini loh. Itu yang ditekan di atas ini. Nah, bukan sininya. Nah, nanti malah tidak bisa bernapas, malah repot nanti. Yang ditekan di atas ini, di atas mancungnya atau di pangkalnya sini. Ya, di bagian keras ini. Supaya pembuluh darah yang pecah segera tertutup dan mengurangi volume darah yang keluar. Yang ketiga, gunakan daun sirih untuk membantu menghentikan mimisan. Daun sirih mengandung zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Nah, jika kamu sedang mimisan, segera mencari daun sirih, ya kan? Itu ada zat-zat di daun sirihnya untuk mengurangi atau dapat menyumbat pembuluh darah yang pecah pada hidung. Nomor 4, apabila mimisan belum berhenti, tekan hidung lagi selama 10 menit. Nah, ini di bagian tadi ya, yang Pak Septa jelaskan tadi ya. Yang kelima, setelah mimisan berhenti, usahakan untuk tidak membuang ingus dan melakukan aktivitas berat selama beberapa jam. Nah, ini tadi kan pembuluh darah pecah di hidung ya, seumpama contohnya selang kecil itu kan. Setelah rapat tertutup, ya ini lukanya pembuluh darah ini kan belum tertutup benar. Jika kamu membuang ingus dengan kencang atau melakukan aktivitas, nah otomatis yang luka di pembuluh darah tadi yang belum kering tadi akan cepat membuka lagi. Nah, sehingga kamu perlu berhati-hati, perlu istirahat dulu, ya kan? Untuk cedera mimisan, nah, kalian sudah paham ya. Terus yang bagian D, ada cedera lepuh. Cedera lepuh merupakan cedera yang disebabkan oleh adanya kontak atau persinggungan dengan benda panas. Nah, di sini yang sering mungkin Putri ya. Putri kan sering membantu ibu di dapur kan, sering memasak. Itu pasti tangannya sering tidak sengaja memegang alat-alat dapur yang panas. Contohnya wajan, seumpama setelah menggoreng lupa dipegang, nah itu kan ada sedikit kasar di tangan, ternyata melepuh. Itu yang disebut dengan melepuh. Lepuh juga dapat disebut sebagai luka bakar karena lepuh menyebabkan rasa terbakar pada kulit dan perih jika terkena air. Ya, tidak kalau dalam kehidupan sehari-hari, lepuh ini banyak disebabkan oleh terkena air panas, terus setrika, percikan api, knalpot motor, ya kan. Nah, kalau kakinya ada tato hitam bulatnya pasti sering terkena knalpot motor, ya kan. Ya, itu di zaman dulu sering, ya kan. Selanjutnya di sini penanganan cedera lepuh ringan dapat dilakukan sendiri tanpa pertolongan dokter. Tahap penanganan cedera lepuh yang pertama, bersihkan bagian kulit yang lepuh agar terhindar dari kotoran, benda asing yang dapat membahayakan. Yang kedua, alirilah bagian yang lepuh dengan air dingin. Ya, penanganannya tidak boleh direndam ya, direndam pada air yang tidak mengalir, tapi harus air yang mengalir supaya suhu di sekitar luka itu tetap terjaga. Kamu juga dapat mengompresnya. Jangan menggunakan air es karena dapat menyebabkan kerusakan kulit yang lebih parah. Nomor 3, setelah rasa panas mulai berkurang, olesi bagian yang lepuh dengan salep luka bakar. Yang ketiga,
Balurlah luka dengan perban atau kasa steril agar tidak terkena kotoran dari luar. Itu untuk luka yang sedikit parah ya. Kalau untuk luka yang tidak parah itu tidak perlu dibalut dengan perban. Yang nomor 5, jika luka belum sembuh, oleskan lagi salep bakar atau lidah buaya sampai luka berangsur-angsur mengering. Kenapa kok lidah buaya? Ya, bagaimana cara mengoleskannya? Nah, lidah buaya waktu dipotong itu kan keluar lendirnya. Nah, lendir itu bisa memberi efek dingin pada luka. Ya, jika kamu ada lidah buaya di rumah, kamu bisa mengaplikasikannya pada dirimu atau di orang di sekitarmu. Nah, itu tadi untuk cedera lecet, terus memar, mimisan, dan lepuh. Nah, untuk bab ini silahkan dipelajari lagi. Untuk tugasnya Pak Sipta berikan minggu depan ya. Nah, silahkan dipelajari lagi, buku mass medianya dibaca berulang kali agar pemahamannya lebih maksimal. Dari Pak Sipta cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.